lakukan apa tidak melakukan riset secara berkala gitu yang baik gitu. Terus strateginya yang kurang gitu. Nah, lalu mereka tidak mengamati persaingan. Ini gimana nih persaingan di era sekarang nih, seperti apa gitu, maunya konsumen tuh seperti apa gitu. Mungkin mereka juga kalah di situ juga. Terus juga apalagi era sekarang ya, semua bahan baku tuh kan sekarang tuh mahal gitu, bahan-bahan tuh mahal, tekstil tuh sekarang kan juga mahal gitu ya. Berarti PT tekstil kayak gitu kan rata-rata mempertahankan kualitas gitu, tapi kayak bahan bakunya tuh bagus, tapi tuh peminatnya tuh berkurang ataupun harganya tuh yang jadi naik gitu, seperti itu. Lalu pentutupan PT itu bukan karena seperti sekarang nih ya, seperti judul video yang kita tonton itu kan, beberapa PT tutup di era pemerintahan Bapak Prabowo, seperti itu kan ya. Nah, itu tuh menurut saya tuh tidak ada sangkut pautnya sama siapa pemimpin kita gitu, siapa yang memimpin negara kita gitu. Kenapa PT misal kayak PT ini tutup nih pas di eranya ini, pasti gara-gara pemimpinnya seperti ini gitu. Kayaknya nggak seperti itu ya menurut saya tuh. Itu tuh mungkin beberapa tuh kesalahan dari PT tersebut gitu ya, seperti kepailitan gitu kan, ketika sebuah PT tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur dan dinyatakan pailit oleh pengadilan gitu, maka status badan hukumnya akan berakhir. Terus ada juga yang pencabutan izin usaha gitu. Jika PT hanya memiliki satu jenis kegiatan usaha dan izin usahanya dicabut, maka PT tersebut kan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya gitu, yang pada akhirnya bisa berujung pada pembubaran. Nah, contoh kasus ini tuh misalnya usahanya sangat tergantung pada lisensi khusus dari pemerintah seperti sektor pertambangan, keuangan, atau telekomunikasi gitu. Lalu misalkan PT tersebut tuh mengalami atau punya pelanggaran gitu ya, melanggar kepentingan umum, terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tidak menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor PT tersebut itu mengalami kebangkrutan gitu. Lalu ada berakhirnya jangka waktu pendirian PT. Biasanya tercantum masa berlaku atau jangka waktu berdirinya PT. Jika masa berlaku tersebut telah habis dan tidak diperpanjang, maka pembubaran PT secara otomatis berdasarkan hukum ini disebut sebagai pembubaran karena jangka waktu berakhir gitu. Jadi menurut saya tuh nggak semua PT, maksudnya PT-PT yang tutup sekarang itu bukan karena masa pemerintahannya gitu. Bisa jadi karena kan kesalahan mereka sendiri juga gitu. Lalu oknum-oknumnya juga yang tidak bertanggung jawab gitu, oknum di balik PT tersebut gitu. Apakah mereka sudah bekerja sesuai pekerjaannya gitu, apakah mereka melakukan
tindak pidana gitu, apakah mereka melakukan kesalahan atau sebagainya seperti itu. Terus menurut saya juga rata-rata PT-PT yang tutup itu ya karena kesalahan sendiri gitu, karena kesalahan PT-nya sendiri gitu. Mereka tidak bisa bersaing dengan PT-PT lain, mereka tidak bisa meriset kesalahan-kesalahan yang mungkin PT tersebut lakukan gitu. Mereka nggak bisa terdapat oknum-oknum yang nakal gitu ya, tanda kutip nakal di dalam perusahaan tersebut yang menyebabkan PT tersebut itu tutup, bubar gitu kan. Sekarang ada nih oknum-oknum, kadang ada suatu PT tuh yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar gitu ya, orang-orangnya tuh nggak menjalankan tugasnya dengan benar. Misalkan suatu perusahaan itu tidak adil sama pekerjanya gitu, misalkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang harusnya diberikan kepada pekerja ini tuh nggak dikasih gitu, kayak tunjangan atau biaya kesehatan. Biasanya kan suatu PT tuh ada ya tunjangan buat para pekerjanya gitu. Lalu gaji mereka yang ditunda-tunda itu tuh bisa menyebabkan suatu PT tuh tutup gitu. Kayak kalau misalkan gaji kita itu pembayarannya tuh tidak sesuai dengan jangka waktunya gitu, misalkan harusnya tanggal segini, ini malah tanggal segini gitu, dan itu terus menerus, ada penunggakan pembayaran juga, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya penutupan atau kebangkrutan gitu dari suatu PT. Karena bisa jadi para pekerja itu melakukan demonstrasi, melakukan pemboikotan, melakukan segala macam protes gitu ya kepada perusahaan, yang akhirnya bikin perusahaan itu tutup gitu. Nah, jadi menurut saya itu tidak penutupan PT-PT tersebut itu tidak ada hubungannya sama era pemerintahan Bapak Prabowo yang sekarang gitu ya. Itu terjadi akibat pure kesalahan perusahaan itu sendiri, dari PT Sanitex itu kesalahan PT-nya yang tidak bisa membayar hutang-hutang, lalu PT GNI yang tidak bisa menstabilkan bahan baku dan produksi, lalu PT Yamaha Musik gitu yang mungkin tidak bisa bersaing sama PT-PT musik yang lain gitu, sehingga harus dipindahkan ke negara lain gitu. Di sini harus ditutup gitu, dan terjadinya PHK besar-besaran gitu di PT tersebut. Mungkin itu saja komentar yang bisa saya berikan pada video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.